Ah, tak kau tahu apa kau tak. Ya Tuhanmu aja kau nggak tahu. Kau tahu Tuhanmu? Nggak tahu. Muhammad aja nggak tahu. Nabimu aja nggak tahu Tuhannya. Iya kan? Ngomong aja nggak pernah Tuhannya sama Muhammad itu. Tuhan SWT-mu. Iya kan? Emangnya kau tahu? Muhammadmu aja nggak tahu. Iya, Yesus juga tidak tahu. Yesus, seperti apa Tuhanmu Allah itu? Kamu tidak bisa melihatnya, mendengar suaranya pun tidak bisa. Tidak ada yang seperti dia. Nah, mau gimana tahu coba? Yesus aja nggak tahu. Kamu kira ya, Yesus itu seperti dewa-dewa gitu? Akulah jelmaan Tuhan. Karena Tuhan tidak bisa dilihat, maka dia menjelma jadi aku gitu. Aduh kakek, yes, udahlah kamu ya. Kamu udah mungkin paham ajaran Yesus itu kamu ya. Nyimak aja ya. Oke, sekarang kalau kamu mengikuti Yesus, Yesus mengenalkan Tuhan itu siapa? Dirinya? Coba. Coba, Yesus tuh pernah ke gereja nggak nyanyi-nyanyi gitu? Hah? Enggak kan? Ya makanya, apa yang kamu ikutin apa? Wong kamu pengikut Paulus kamu. Kata Paulus, Tuhan itu bisa menjelma kamu gitu. Kamu terus kamu mentuhankan manusia itu gitu loh. Dianggap jelmaan gitu. Emangnya Tuhanmu ada? Tuhanmu tuh nggak ada. Ngomong aja nggak pernah sama Muhammad. Nah sekarang ketika Yesus mengatakan, hai Israel Tuhan kita, Tuhan Allah itu Esa. Ada di mana Tuhannya? Ada di mana? Ayo. Ketika Tuhan SWT Bu mengatakan sembahlah aku Tuhan SWT, ya di mana itu Tuhan SWT Bu? Coba jawab. Loh kan ayatnya jelas dalam Al-Quran. Ar-Rahmanu alal arsyistawa. Nah di aras kan? Nah oke. Sekarang ketika Yesus semalaman berdoa kepada Allah, ada di mana Tuhannya Yesus Allah itu? Hai Israel, Tuhan kita, Tuhan Allah itu Esa. Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Ada di mana Tuhannya? Kalau menurut kamu Tuhanku tidak ada, ya sama. Karena Tuhanku dengan Tuhannya Yesus sama. Coba ada di mana? Coba kamu nanya ke Yesus. Sus, kamu itu mengenalin Tuhan itu Allah. Ada di mana? Allahmu, Tuhanmu. Coba kamu nanya ke Yesus. Bisa kamu jawab? Nah kalau saya sudah nanya saya. Oh banyak ayat-ayat ya kau itu tidak tahu nubuatan para nabi ya, karena Quranmu itu ya tidak terhubung dengan kitab para nabi, tidak tahu tentang nubuatan tentang Mesias. Quranmu itu beda, yaitu kitab gak jelas, tidak terhubung dengan kitab-kitab yang sebelum Quranmu. Gimana? Nubuat para nabi mana? Nabi-nabi Israel. Ingat loh, orang Israel tidak pernah mentuhankan manusia itu. Kalau ada nabi-nabi Israel menjelaskan nubuat seperti dewa-dewa ya, turun jadi manusia, pasti mereka sampai sekarang menunggu Tuhan datang. Dalam Israel itu kitabnya Yesus ya, kitabnya Musa juga. Ya Tuhan itu tidak bisa dilihat, mati manusia kalau melihatnya gitu loh. Kamu tidak bisa melihatnya, bukan seperti dewa-dewa yang kamu imani itu. Bisa menjelma, firmannya jadi manusia, itu ajaran dewa-dewa Yunani gitu tuh. India gitu loh. Nah itulah, itu kau sudah mengakui bahwa kau itu tidak tahu tentang kitab-kitab sebelum Quran ya, nubuatan tentang Mesias yang tertulis pada kitab para nabi kau tidak tahu Tata. Jadi kau ngomong apapun itu cuma asumsimu doang ya. Itu dari perkataanmu itu sudah terang benderang kau itu tidak tahu nubuatan yang tertulis pada kitab para nabi tentang Mesias itu Tata. Karena Quranmu itu tidak ada hubungannya dengan kitab-kitab sebelum Al-Quran. Ya, itu kitab nggak jelas itu. Ya, itu nggak jelas lah pokoknya aku bilang. Kamu kalau paham, tak usah curhat kamu ya. Sila kamu tunjukkan manusia Yesus itu Tuhan. Ucapan Yesus yang mana? Dan mungkin berani kan kamu? Karena kamu tahu saya lebih paham dari kamu. Kenapa kamu tidak berani menghadapi aku pakai dalil? Itu kamu mengakui kamu. Tidak mungkin saya menang lawan Tahta. Tahta itu penghafal kitab gitu. Oke Tata, kau minta dalil ya. Kubacakanlah ya. Yesaya 53 ayat 8 ya. Yesaya 53 ayat 8. Sesudah penahanan dan penghukumannya ia terambil, dan tentang nasibnya mereka siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup
dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Selanjutnya ayat ke-9, orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada di dalam mulutnya, tetapi Tuhan berkehendak melumpuhkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan sebagai korban penebus salah. Nah itu satu aja itu, Yesaya 53 ayat 58 sampai 10. Ini nubuatan, ya. Ini tentang Yesus, ya, sebagai korban penebus dosa, penebus salah. Ini baru satu, masih banyak yang lain. Nah kau minta satu dalil, ya itu aja yang aku sebutkan, ya, jangan usah banyak, ya, karena kau tadi minta banyak, minta satu, oke? Nah di situ kamu udah paham. Gimana kalau aku pakai ayat yang lain? Ya, orang dolim mengganti orang yang salah, mengganti orang yang baik. Nah di situ orang dolim itu siapa? Hah? Nah sehingga Yesus itu kan orang tidak bersalah diganti oleh orang yang salah. Berarti dalam penyaliban itu masih ada keraguan. Makanya dalam Islam itu Yudas, bahkan Yesus mengatakan, ya, aku akan pergi tapi orang ini yang menjadi gantinya, gitu tuh. Coba, gimana itu? Nah kalau kita pakai perjanjian lama, maka tidak mungkin orang yang baik itu disalib gitu loh, diganti oleh orang yang jahat. Kan banyak ayatnya itu. Dan yang harus kamu ketahui, Yesaya itu tidak pernah membahas tentang Yesus, apalagi hari ini telah lahir. Kan ini Yesaya ini, ya, Yesaya telah lahir. Nah berarti bukan membahas Yesus Yesaya itu. Tata, lo tuh udah dikebulin orang Arab, ya, dikebulin orang Arab, ya, dibilang ada orang yang diserupakan. Yang diserupakannya siapa? Ditulis nggak itu di Al-Quranmu? Tidak ditulis, ya, tidak ditulis. Itu Tuhanmu tuh pelupa itu, ya. Yang diserupakannya itu nggak ditulis. Akhirnya kau jadi ngarang-ngarang. Nah, si Yudas itu sudah jelas, ya, dia gantung diri, ya, itu udah jelas, ya, banyak saksi. Nah kalau kau ini kan ngarang-ngarang, dibegoin kau itu, kau udah dibegoin sama Tuhan negeri orang Mekah. Saya itu di sini mencari orang pendeta siapa yang berani lawan tahta debat pakai dalil, bukan tak suruh curhat kayak kamu. Kok ada yang berani coba? Tadi sudah aku kasih dalil. Kau ini stres kau, ya. Udah nyungsep kau bilang diserupakan, tapi yang diserupakan itu kan tidak ditulis namanya. Akhirnya kau ngarang-ngarang, kau bilang Yudas. Kau ini stres, Tata. Lompat-lompat. Jangan lupa subscribe Peci Putih Dari Channel. mana kamu Yesaya tidak pernah membahas Yesus? Kalau kamu pakai dalil nubuat kayak gitu, nubuat belum tentu Yesus itu. Ya, nah sekarang di mana? Bahwa di Yesaya itu Tuhan akan menjelma jadi manusia, ada? Kata Quranmu itu tidak terhubung dengan kitab para nabi, ya. Makanya kau itu tidak tahu tentang Mesias itu. Paham kau nggak? Nubuatan tentang Mesias itu banyak, ya. Bahkan Yesus sendiri mengatakan bahwa dia itu Mesias. Paham nggak kau? Ya. Jadi kau ini sebetulnya tidak tahu, tapi so tahu gitu loh. Yang kau tahu tuh Quranmu. Karena Quranmu itu tidak terhubung dengan kitab para nabi, Tata. Makanya kau tidak tahu, tapi so tahu, Tata. Ajaran Kristen itu tidak ada terhubung dengan ajaran perjanjian lama, perjanjian baru. Gak ada. Kristen itu ajaran pagan, ya. Tahu film Songgokong kamu, menjelma gitu, ya. Nah itu ajarannya Kristen itu. Kalau kamu pakai kitab perjanjian lama, perjanjian baru, gak ada. Tuhan mau jadi manusia itu. Itulah karena Quranmu itu tidak terhubung dengan kitab para nabi. Ya, nubuatan tentang Mesias Yesus itu sudah diberitahu. Ya, dan ketika Yesus datang, dia pun mengakui bahwa dirinya Mesias. Ini ku sebutin dalilnya, Lukas 24 ayat 25 sampai 27. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lamban hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk dalam kemuliaannya?"
Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Kakek ya, kalau kamu berani langsung aja ayo ya. Kamu itu penyesat ajaran Yesus, saya yang meluruskan. Ayo, berani kamu lawan saya. Mana yang benar dalilnya? Yesus itu Tuhan atau bukan? Berani kamu? Tak, kau itu stres, tak lompat-lompat, tak. Kau itu stres di grup ini. Kau minta dalil, ku kasih dalil. Dalilnya ku sampaikan tidak kau tanggapi. Kau nantang-nantang orang dengan dalil. Dikasih dalil, kau lompat-lompat. Nah, kau itu stres, Tata. Kau itu bikin malu. Wah, saya tidak peduli kau mengatakan stres atau tidak. Yang penting siapa yang berani lawan tahta debat. Itu loh saya mencari dari tadi. Malah keluar-keluar kamu. Kau stres, aku lagi debat sama kamu, ya kan? Ku kasih dalil dari tadi, ya, tapi dalil aku tidak kau tanggapi, kau lompat-lompat. Stres. Dalil di situ kamu apa? Menjelaskan apa? Orang yang disiksa, kan gitu-gitu kan? Apa? Semua para nabi yang disiksa. Zakaria saja dimutilasi, dibunuh. Mereka pembunuh para nabi-nabi. Nah, berarti nubuat itu banyak, bukan cuma Yesus. Kalau Yesus malah dia berdoa, takut. Tuhan, tolonglah aku, Tuhan. Aku merintih-rintih, Tuhan, tolonglah. Akhirnya diselamatkan. Nah terus, mau bahas apa kamu? Mau bahas Yesus diselamatkan dari penyaliban gitu? Tata, Zakaria itu tidak dinubuatkan, Tata. Ya, dia memang dibunuh. Ya, Mesias, Yesus Mesias itu sebelum datang itu sudah dinubuatkan. Dan kedatangannya itu apa yang sudah tertulis pada kitab para nabi, nubuatan-nubuatan itu tergenapi pada diri Yesus, Tata. Ya. Bahkan Yesus pun mengatakan secara terang benderang ketika sudah datang, ya, kau ini tidak tahu tak, Quranmu itu, Tata, tidak terhubung dengan kitab para nabi. Makanya kau tidak tahu, tapi so tahu, nantang-nantang orang pakai dalil. Ku kasih dalil, kau lompat-lompat. Kamu memakai kitabnya orang Israel. Ada nggak Israel itu percaya? Bahwa Tuhan menjelma lalu disalib, ada? Andaikan Yesus itu benar-benar disalib, misalnya benar-benar itu ya. Nah, terus apa masalahnya? Bukankah orang Israel itu sering membunuh para nabi? Nah, pertanyaannya, kamu mentuhankan nabi itu, gimana ceritanya coba? Hah? Terus kalau kamu pinter, coba. Kalau Yesus itu pinter, ya, dia itu tahu nubuat itu. Kenapa dia melarikan diri? Bahkan dia berdoa, Tuhan, biarlah cawan ini. Tuhan, aku ketakutan. Kenapa coba? Anda nggak dianggap Tuhan, tapi berdoa kepada Tuhan. Mau disalib takut dia. Gimana itu ceritanya? Makanya kamu tuh pakai pikiran itu. Ya, makanya kalau sudah umur tua itu ya gitu. Udah bisa mikir. Mau lawan yang muda seperti saya. Jadi buat mainan kamu. Tata, agama orang Yahudi itu di Israel, Yesus juga di Israel, orang Yahudi, para murid juga orang Yahudi, Tata. Ya, orang Israel itu ada yang percaya dan ada juga yang tidak. Para muridnya itu juga orang Israel. Ya, ahli-ahli Taurat itu memang tidak percaya bahwa Yesus itu Mesias. Karena anggapan orang-orang Israel itu bahwa Mesias itu akan datang, akan membebaskan orang Yahudi dari penjajahan Romawi. Itu yang dipahami tentang Mesias oleh ahli-ahli Taurat, ya. Dan juga ahli-ahli Taurat itu melihat bahwa Yesus itu dari keluarga orang sederhana. Paham nggak? Sekarang gini, kalau Yahudi di Israel, Yesus di Israel, coba sekarang tuh Yesus mengenalkan Tuhan itu siapa? Aku nanya ke kamu. Tuhan yang dikenalkan, kan Yesus diutus untuk Israel kan ngomongnya. Oke, Tuhannya Yesus siapa yang dia kenalkan kepada Israel? Sama nggak dengan Tuhannya Musa? Jawab. Kamu mengatakan Israel itu ada yang percaya kepada Yesus, ada yang tidak. Oke, percaya sebagai apa? Yesus kan mengatakan dirinya utusan. Wah, itu ratusan ayatnya. Mengatakan dirinya nabi, menyampaikan firman, menerima firman. Ada yang percaya nggak mereka? Ada, tak lalu. Terus Kristen ini siapa? Kau mentuhankan Yesus? Tuhannya Musa itu Yahweh. Yahweh itu datang ke dunia mengambil rupa manusia. Itu yang tidak dipercayai oleh ahli-ahli Taurat. Beda dengan Tuhanmu. Tata, Tuhanmu itu bukan Tuhan yang disembah oleh Musa. Ya, nggak ada itu orang Israel itu nama Tuhannya itu Tuhan SWT. Nggak ada.
Tuhan Israel itu Yahweh. Yahweh itu datang ke dunia mengambil rupa manusia, tata sesuai dengan nubuatan kita para nabi. Saya nanya Tuhannya Yesus. Kalau Tuhannya Musa kan jelas ya, Yahweh atau Yehweh, jelas kan? Nah, yang saya tanya, kok Yesus mengatakan Tuhan yang benar itu Allah gitu loh? Siapa itu Allah itu? Kok kamu ngeles kamu? Saya nanya Tuhannya Yesus siapa? Itu loh. Kalau menurut kamu Tuhannya Musa menjelma jadi manusia, menjadi siapa? Menjadi Yesus. Kapan Yesus mengatakan? Ingat loh, saya ini jelmaan Tuhannya Musa loh. Ada? Hah? Coba ucapan Yesus yang mana? Mencret kamu. Kamu mengatakan Tuhannya Israel Yahweh. Yang saya tanya Tuhannya Yesus kan Allah, kata Yesus. Inilah hidup yang kekal bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah. Ya, hai Israel, Tuhan kita, Tuhan Allah itu Esa. Ajaranku bukan dari diriku sendiri, tapi dari Allah yang mengutus aku. Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Gimana itu? Hah, kamu mau mengatakan, Yesus, Tuhannya Israel itu bukan Allah? Yahweh, mau gitu kamu? Ya udah, kamu bertengkar aja sama Yesus sana, ayo. Kok ngeles? Aku sudah jelasin, aku tidak ngeles. Ya, Yahweh itu datang ke dunia mengambil rupa manusia. Yesus dari kecil itu dengan ibunya beribadah di rumah ibadah orang Yahudi. Dan Yesus juga mengajar itu di rumah ibadah orang Yahudi. Paham nggak? Yahweh itu datang ke dunia mengambil rupa manusia. Yahweh itu Tuhan yang disembah Musa. Ya, Tuhan yang disembah Muhammad itu tidak sama dengan Tuhan yang disembah Musa. Tuhan yang disembah dirimu itu tidak sama dengan Tuhan yang disembah Musa. Ya, paham kok nggak? Itu Tuhan yang baru nongol setelah Muhammad ada. Ya, ketika Muhammad ada, barulah itu muncul Tuhan negeri orang Mekah, ngaku-ngaku pencipta alam semesta. Itu Tuhan yang baru nongol setelah Muhammad ada, Rata. Ya, sekarang silakan. Mana dalilnya? Tuhan turun ke dunia jadi manusia. Terus ketika Yesus diutus, pernah nggak dia mengatakan, ingat ya, saya ini turun jadi manusia, sebagaimana Dewa Wisnu menjelma jadi Krishna. Nah, Allah Tuhannya Musa menjelma jadi saya. Ada nggak? Ini ku bacakan dalil ya, Yohanes 12 ayat 46. Aku telah datang ke dunia sebagai terang, ya, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Paham nggak tuh kau ayat itu? Aku telah datang ke dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Ya, aku lanjutin ke Yohanes 14 ayat 7. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia, dan kamu telah melihat dia. Paham nggak? Itu jelas di situ. Ya, kau itu kan yang kau pelajari Quranmu itu tidak terhubung dengan kitab para nabi, ya, tidak terhubung dengan kitab-kitab yang sebelum Quran. Makanya kau itu ngarang-ngarang, asumsi, sok tahu. Kau tantang orang dengan dalil, itu udah kasih dalil, ya. Jangan kau menolak-nolak lagi, kau bertobat, ya, oke? Sekarang ini ya, kalau saya minta ajaran Yesus, ucapan Yesus, kamu pakai Yohanes, oke, tidak apa-apa. Sekarang, barang siapa yang percaya kepadaku, saya akan percaya kepada Yesus. Kan banyak ratusan ayat. Yesus mengatakan aku ini utusannya Allah, namanya utusan menerima firman. Nah, jelas dia menerima. Banyak ayat-ayatnya. Dia seorang nabi, penyampai firman. Nah, sekarang kan saya sudah percaya. Berarti saya selamat apa enggak? Kalau kamu enggak kata imannya dia sebagai Tuhan, mana ucapan Yesus dia sebagai Tuhan? Namanya Tuhan, ini tidak punya Tuhan. Namanya Tuhan tidak mungkin menerima firman. Kan gitu seharusnya kan? Nah, makanya disitulah kamu mencret kamu ya. Sekarang gini aja ya. Yang namanya Tuhan itu pasti tidak ada yang mengutus. Pasti tidak menerima firman. Pasti tidak akan berdoa kepada Tuhan. Itu namanya Tuhan. Ya, nah sekarang saya nanya ke kamu, jawab dengan jujur. Yesus itu punya Tuhan apa enggak? Jawab. Kata Tuhan itu datang ke dunia mengambil rupa manusia, ya. Manusia itu utusan, manusia Kristus itu utusan, ya. Manusia Kristus itu punya misi, ya. Datang ke dunia, Tuhan datang ke dunia mengambil rupa manusia. Manusia itu utusan, ya. Paham nggak? Dia utusan manusia, ya. Yang Tuhan itu apa? Yang di dalam diri manusia Kristus itu yang Tuhan.
maka dikatakan aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku dan Bapa adalah satu. Paham nggak? Kau Tuhanmu itu Tuhan yang tidak pernah datang ke dunia. Makanya sampai kapanpun kau itu tidak akan paham dan akan menyangkal terus. Karena di otakmu itu Tuhanmu itu tidak pernah datang ke dunia. Paham kau nggak, Tata? Ya, kau bertobatlah, Tata, ya. Dibaptis, nanti ku baptis kau, Tata. Dah usah kamu keluar-keluar. Di mana ucapan Yesus bahwa Tuhan, akulah Tuhan itu yang menjelma jadi manusia? Ada nggak? Ayo. Kalau Tuhan itu seperti Krishna, jelmaan Dewa Wisnu seperti itu, di mana ucapan Yesus? Wah, Yesus jelas. Dia manusia punya Tuhan. Berdoa semalaman dalam Lukas 6 itu. Nah, sekarang carikan ucapan Yesus bahwa dia jelmaannya Allah. Ayo, silakan. Oh, kamu mengatakan yang ada pada dirinya Tuhan di dalam. Di dalam mana? Kata Yesus, kalau dua orang berdoa, maka doa itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Jadi Bapak Tuhannya dia itu ada di surga, bukan pada dirinya. Aduh, kamu ini. Itu berarti kau itu mengatur Tuhan, ya. Jadi Tuhan kata-katanya mau kau atur. Emangnya kau siapa, Tata? Tadi ayat itu sudah jelas, ya. Itu sudah jelas. Tapi kau maunya kata-kata sesuai dengan keinginanmu, ya. Berarti kau itu mengatur Tuhan. Emang lo siapa, Tata? Tuhan lo itu nggak pernah datang ke dunia. Tuhanmu itu nggak pernah datang ke dunia. Ngomong pun nggak pernah sama Muhammad, Tata. Bertobatlah kau, Tata. Loh, kau mengatur Tuhan. Nah, sekarang kamu kan pengikut Yesus kan? Kata kamu kan? Nah, sekarang mana ucapan Yesus bahwa dia seperti Dewa Wisnu menjelma jadi manusia Krishna? Ada nggak? Kau mengatur? Kecuali Yesus mengatakan, saya ini Tuhan jadi manusia. Enggak, saya tidak percaya, berarti saya ngatur Tuhan. Nah, sekarang yang mengatur Tuhan itu aku atau kamu? Wah, saya sudah benar. So, Yesus kamu siapa? Utusan tahta. Apa tugasnya utusan? Penyampai firman. Dari mana kamu menerima firman? Dari Tuhanku Allah. Dan saya percaya. Kapan saya ngatur coba? Yang ngatur itu kamu. Yesus mengatakan punya Tuhan, menerima firman, malah kamu Tuhankan. Berarti kamu yang ngatur. Ya, coba silakan ya. Yang mengatur Tuhan itu siapa? Aku atau kamu? Oke, kalau memang aku yang mengatur, coba. Kesalahanku tentang Yesus itu apa? Semua yang diucapkan Yesus, saya percaya kok. Ya, baik dalam Al-Quran atau dalam Bible. Nah, sekarang kamu yang saya tanyakan. Sejak kapan Yesus mengatakan jelmaan Tuhan? Hah? Tuhan menjelma jadi aku, ada nggak? Ayo, mencret kamu. Tata, kau itu maunya Yesus berkata, aku ini Tuhan, sembahlah aku, kan gitu. Yang kau mau kan seperti itu. Aku datang menjadi manusia. Kan itu yang kau mau, ya kan? Tetapi yang tertulis pada kitab itu nggak seperti itu. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang. Ya, aku sekarang ini, Tata, kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Ya, itu Yohanes 14 ayat 7. Ya, dongomu itu jangan dipelihara, Tata. Ngerti nggak itu bahasa Indonesianya itu? Paham nggak itu maksudnya di situ? Makanya aku bilang tadi, kau mengatur Tuhan. Kata-kata Tuhan itu kau mau atur seperti keinginanmu. Ya, karena Tuhanmu itu tidak pernah datang ke dunia, Tata. Bertobatlah kau, Tak. Ya, Tuhanmu ngomong sama Muhammad aja nggak pernah, Tak. Oke, Tak? Loh, kan Yesus mengatakan gitu juga. Coba, Yesus mengenalkan Tuhan untuk disembah itu siapa? Misal kita mau menyembah Tuhan, ya. Tuhan yang mana menurut Yesus? Ayo. Ada nggak Tuhan yang menjelma jadi aku gitu? Nah, makanya harus pakai dalil kamu.